sebagai Pradana Fathaila. Perkenalkan, nama Teteh Setia Arianti sebagai Pradana Cut Mutia. Perkenalkan, nama Abang Flora Fariji sebagai juru adat Fathaila. Perkenalkan, nama Teteh Selvina Mandala Resati sebagai juru adat Cut Mutia. Perkenalkan, nama Abang Dimas Kusuma sebagai Krani Fathaila. Perkenalkan, nama Teteh Ratu Bunga Mentari Hakim sebagai Krani Cut Mutia. Perkenalkan, nama Abang Ahmad Baik Ramadan sebagai juru uang Fathahila. Perkenalkan, nama Teteh Asri Aqualia sebagai juru uang Cut Mutia. Di video ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Abang Teteh. Selamat menyaksikan. Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Ratu Sarah Sulisti Rahma. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Abang Teteh mengajarkan atau ajaran-ajaran dengan baik di masa pandemi seperti ini. Jadi kami mengajarkannya dengan cara pertama kita ada koordinasi dengan angkatan kita atau ambalan. Nah, dan tidak lupa kami berkoordinasi dengan seluruh pembina yang ada di ambalan Fathahilah Cut Mutia. Nah, setelah adanya koordinasi tersebut, kita bikin atau materi atau ajaran-ajaran yang baik kepada kalian. Nah, jadi kan sering ada tugas tuh di GC, itu pasti tugasnya itu bermanfaat buat kalian. Nah, jadi itu baik banget, sangat baik buat kalian. Nah, jadi kita tidak pernah atau gak mungkin ya bikin tugas-tugas yang tidak baik gitulah. Nah, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Elisna Zahra. Apa sih motivasi kami untuk menjadi seorang pradana? Nah, karena pemilihan 4 pilar khususnya pradana itu melalui voting suara dari anggota ambalan itu sendiri, otomatis kami belum mengetahui siapa yang nantinya akan menjadi 4 pilar khususnya seorang pradana. Nah, singkat waktu, Teteh dan Bang Refki mendapatkan dukungan dari teman-teman angkatan 23 untuk menjadi pradana. Alhasil, amal itu datang dan menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Maka, motivasi kami adalah memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, baik tenaga ataupun pikiran, serta menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Teh Laras dan Bang Fula. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Zahwa Masyayu Aulia. Abang Teteh, bagaimana cara Abang Teteh mengkoordinasikan serta mengontrol semua kinerja pengurus ambalan, sedangkan di masa seperti ini tidak pernah ada pertemuan sama sekali. Nah, jadi dengan teknologi yang sekarang kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp Group, Zoom, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga kita mengadakan pertemuan yang dimana sebagian orang saja seperti koordinasi persekbid dan kita selaku 4 pilar itu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Larissa Aurelia. Pertanyaannya adalah, sebelumnya di sini saya tidak akan bertanya, tetapi saya ingin sedikit diberi tips, bukan untuk saya saja, melainkan untuk yang lain juga, agar kami yang sudah mengikuti ambalan bisa betah atau konsisten masuk ambalan. Nah, sebelumnya, ambalan itu bukanlah sebuah paksaan, jadi kita harus secara niat untuk masuk ambalan. Untuk tipsnya sendiri, lingkungan menjadi salah satu faktor terpenting dari kenyamanan kita di suatu tempat. Kedua, support antar temannya. Pasti kita seangkatan saling mensupport kan. Di sini kami juga sampai seperti ini berdasarkan support teman-teman kami. Seperti itu. Selanjutnya, saling kekompakan itu tidak bisa dipupuk dengan instan. Tetapi, sebuah kekompakan bisa lambat laun terbentuk jika kenyamanan sudah terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bang Dimas dan Tebu. Terima kasih. Ya baik, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari Teh Juliandini, yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat Abang Teteh tentang kepramukaan di masa pandemi seperti ini? Apa saja kekurangan dan kelebihan pramuka di masa COVID seperti ini? Ya, jadi ya izin menjawab ya. Menurut kami, kepramukaan di masa COVID seperti ini tentu banyak merugikan suatu pihak, baik itu dalam organisasi, pekerjaan, dan hal-hal umum lainnya. Dan apa sih kekurangannya itu? Ya seperti apa saya katakan tadi ya, banyaknya suatu kegiatan yang harus ditunda ataupun terkendala. Nah, adapun kegiatannya itu maupun formal atau non formal, kegiatannya itu seperti TKC,
musyawarah bersama, pelantikan ambalan, pelantikan bantara. Nah, dan apa sih kelebihannya itu? Nah, itu kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendidikan, dan itu pun kita juga harus produktif. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan contoh ya, media WhatsApp kita bisa menggunakan sebagai eh, daring ataupun seminar online yang kiranya bermanfaat. Nah, kita itu harus produktif maupun di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Zafira Khairunisa Rahman. Pertanyaannya, apa saja program kerja pada setiap divisi? Sebelumnya izin menjawab. Sebelumnya di Dewan Ambalan Fathahillah Cutmutia itu divisi disebut sebagai Sekbid. Dewan Ambalan Fathahillah Cutmutia mempunyai 5 Sekbid. Sekbid yang pertama Giatops, yang kedua Litbang F, yang ketiga Minat Bakat, yang keempat Abdimas, dan yang kelima KWU. 5 Sekbid ini mempunyai program kerjanya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan program kerja mungkin akan terjawab pada saat raker akan dilaksanakan insya Allah pada bulan-bulan ini. Nah, untuk Abang Teteh Fathahillah Cutmutia, tetap ikuti kegiatan Dewan Ambalan dan tetap semangat. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bang Faik dan Teh Asri. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Teh Kansa Naila Anjani. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Abang Teteh memberikan ide-ide dan konsep kegiatan pramuka rutin di Ambalan FACM ini, sedangkan kita melakukan eskul atau belajarnya di rumah? Pastinya kan kadang ada yang bosan atau jenuh. Nah, gimana caranya Abang Teteh bikin kegiatan pramuka rutin ini seru, asik dengan keadaan sekarang ini? Oke, izin menjawab. Dikarenakan sekarang sedang terjadi pandemi, jadi kita juga memberikan materinya itu sedikit sulit. Dan juga kita memberikan inovasi-inovasi yang lebih menarik lagi, yang lebih seru lagi tentang materi yang akan kita sampaikan. Dan juga kita bekerja sama dengan anggota-anggota ambalan yang lainnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, izin melanjutkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana jika ada anggota yang susah diatur? Apa yang akan Abang Teteh lakukan dan bagaimana caranya supaya anggota Dewan Ambalan ini tetap kompak? Dari T.Eli Sulistiawati. Oke, baik, izin menjawab. Mengenai anggota yang susah diatur itu, seperti yang kita tahu, di Ambalan ini ada Sekbid yang namanya Litbang F, di mana tupoksinya adalah mengevaluasi setiap agenda acara atau kegiatan yang dilaksanakan di Ambalan FACM ini. Nah, selain itu, tupoksi dari Litbang F ini adalah mengevaluasi setiap anggota Ambalan apabila ada anggota yang melanggar aturan. Nah, jadi untuk anggota Ambalan yang dalam tanda kutip itu susah diatur, bisa langsung ditindaklanjut oleh Sekbid Litbang F. Nah, selain itu, kami 4 pilar di sini dan khususnya juru adat nanti bisa langsung turun tangan. Nah, selanjutnya untuk cara tetap menjaga kekompakan itu, sejujurnya di masa pandemi ini kami akui cukup sulit untuk menjaga kekompakan. Namun sebagai salah satu bentuk upaya kami dalam menjaga kekompakan itu, kami berusaha terus menjaga komunikasi di antar sesama anggota Dewan Ambalan ini. Sebagai contohnya, kami sering melaksanakan pembahasan-pembahasan atau semacamnya di grup WhatsApp. Namun memang tidak semua anggota Ambalan itu ikut aktif berpartisipasi di dalamnya. Mungkin dikarenakan ada sebagian dari Abang Teteh yang terkendala, entah itu dari kuota atau dari sinyal. Nah, untuk itu kami di sini sangat berharap kepada Abang Teteh semua untuk terus ikut aktif berpartisipasi untuk mengikuti setiap pembahasan-pembahasan atau agenda yang kami laksanakan, baik itu di grup WhatsApp ataupun di media sosial lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali tepuk pramuka. Manjada wajada. Fastabikul khairat. Bisa.